Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul ontologi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan dibacakan oleh Laila Rizky Amalia, materi yang ketiga akan dibacakan oleh Fadilah, dan kesimpulan akan dibacakan oleh Rian Hoiri. Definisi ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Macam-macam sudut pandang ontologi. Hakikat kenyataan atau realita memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya yang dimiliki oleh warna kehijauan dan bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi. Beberapa aliran dalam ontologi antara lain, yang pertama, monisme, yakni aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang asal itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Yang kedua, dualisme, yakni kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Yang ketiga, materialisme, yakni aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat, idealisme, yakni idealisme merupakan lawan dari materialisme, yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma, atau yang sejenis dengan itu. Yang terakhir, yang kelima, agnostisisme, yakni pada intinya agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Manfaat mempelajari ontologi. Ontologi yang merupakan salah satu kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat, diantaranya: 1. Membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. 2. Membantu memecahkan masalah pada relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. 3. Bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, buang warna
yang berbau harum, secara sederhana, ontologis bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi. Yang pertama, monisme. Yang kedua, dualisme. Yang ketiga, materialisme. Yang keempat, idealisme. Yang terakhir, agnotisme. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.